Mengapa hanya ada satu Tuhan, namun ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Banyak orang belum pernah mendengar jawaban yang sebenarnya. Banyak orang terjebak pada pertanyaan ini. Jika hanya ada satu Tuhan, mengapa Alkitab menyebutkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Bukankah ini berarti ada tiga Tuhan? Sebenarnya, Alkitab tidak pernah mengatakan Tuhan adalah tiga Tuhan. Alkitab secara konsisten menekankan hanya ada satu Tuhan. Jadi, muncul pertanyaan, apa sebenarnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu? Kuncinya terletak pada pernyataan ini. Tuhan itu satu, tetapi Dia mendekati umat manusia dengan cara yang berbeda. Marilah kita lihat terlebih dahulu siapa Putra itu. Alkitab berkata, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan Firman itu adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Alkitab juga berkata, Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Firman di sini tidak lain adalah Tuhan sendiri. Yesus bukan Tuhan yang kedua, melainkan Tuhan yang mengenakan tubuh manusia dan masuk ke dunia manusia. Jadi sebabnya Yesus berfirman, Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Bukan dua Tuhan, adalah Tuhan yang sama yang dinyatakan dalam cara yang berbeda. Apa arti Bapa? Itu tidak berarti bahwa Tuhan benar-benar melahirkan Tuhan yang lain, tetapi lebih tepatnya bahwa Tuhan ada di surga, sumber dan penguasa segala sesuatu. Yesus menyebut Tuhan sebagai Bapa untuk mengajarkan kita. Kita dapat mendekat kepada Tuhan dan percaya kepadanya seperti seorang anak kecil. Dan siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus bukanlah perasaan, energi, atau atmosfer. Roh Kudus adalah cara Tuhan berdiam di dalam manusia. Setelah Yesus naik ke surga, Tuhan tidak pergi. Dia terus membimbing, mengingatkan, mengubah, dan menyertai manusia melalui Roh Kudus. Bapa ada di surga, Putra ada di bumi, dan Roh Kudus ada di dalam manusia. Ini bukanlah pemisahan, melainkan Tuhan yang sama yang terus hadir bersama umat manusia. Kita dapat memahaminya seperti ini. Air dapat berupa es, air, uap air. Bentuk yang berbeda, tetapi esensinya tetap sama, H2O. Hakikat Tuhan adalah satu, tetapi agar manusia dapat mengenalnya, mendekat kepadanya, dan diselamatkan, Ia menyatakan dirinya kepada manusia dalam 3 cara. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang terpenting, Trinitas bukanlah soal matematika, melainkan tentang memberitahu Anda satu hal. Tuhan ini tidak jauh. Dia telah datang ke dunia dan sekarang tinggal di dalam diri Anda. Jika Anda akhirnya memahami ini, silahkan bagikan. Karena banyak orang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi lebih karena belum ada yang pernah menjelaskan hal ini dengan jelas. Jika Anda ingin terus mengenal Tuhan dengan cara yang dapat Anda pahami, tinggalkan komentar atau kirimkan pesan secara pribadi kepada saya yang saya ingin belajar. Kami ada belajar Alkitab online gratis. Marilah kita pelan-pelan mengenal Tuhan yang sejati ini bersama-sama.